Dari mimbar tempat ini, Shalom. Saya mau sapa dulu terlebih dahulu dari sisi kanan saya ya. Shalom. Ada sukacita? Wah, ini mantap nih. Dari suaranya udah ketahuan ini. THR udah turun pasti kalau di sini. Sebelah sisi kiri saya, Shalom. Beda emang. Beda ya. Bisa ya, beda ya. Sekali lagi nih ya. Sisi kanan saya, Shalom. Nah, semangat nih. Ini semangat nih. Udah ada info THR kapan turun, udah ada info kok di sini. Sisi kiri, Shalom. Nah, itu. Dibuat-buat saudara kalau yang ini. Ada sukacita hari ini, amin. Selalu ada banyak berkat, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong buat Tuhan Allah kita. Nah, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan percaya pada bulan Desember ini menjadi bulan yang penuh sukacita karena Allah sendiri, Tuhan Yesus lahir ke dunia yang membawa sukacita. Nah, kita baca tema kita dengan semangat pada sore hari ini. 3, 2, 1 ya. Tuh, sebelah kanan mah ada suaranya. Coba baca temanya sekali lagi. 3, 2, 1 ya. Mantap kalau begitu. Nah, saya menulis di slide selanjutnya bahwa bahagia dan sukacita itu beda, saudara. Kita lihat di sini, arti dari bahagia itu adalah perasaan yang dipengaruhi oleh keadaan. Itu artinya bahagia. Ini sisi kanan saya, bonusnya bentar lagi udah keluar. Perasaannya bahagia. Plus THR turun. Plus lagi bonus akhir tahun. Bahagianya udah double itu kan. Karena bahagia itu perasaan yang dipengaruhi oleh keadaan. Pergi jalan-jalan, bahagia. Itu perasaan. Dan kemudian kita bisa membeli sesuatu barang yang kita inginkan. Kita bahagia. Terus kemudian naik jabatan dari tempat kerja, bahagia. Omset meningkat, bahagia. Tapi kalau sukacita, kita baca sama-sama di sini ya. Arti sukacita. 3, 2, 1 ya. Karunia yang diberikan oleh Roh Kudus yang memberikan kebahagiaan, kekuatan, dan penghiburan. Kalau bahagia berdasarkan perasaan kita, tapi kalau sukacita beda, saudara. Kalau sukacita itu karunia yang diberikan oleh siapa? Roh Kudus. Makanya saudara bisa sukacita. Makanya kita bisa sukacita. Karena karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan menjelaskan dan membuktikan di dalam firman Tuhan bahwa sukacita diberikan Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini saudara. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6 demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini tertulis bahwa sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka sukacita itu diberikan oleh Roh Kudus. Itu karunia yang bisa kita nikmati. Dan suatu hal yang berbeda, ada kalimat dalam penindasan. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan penindasan, firman Tuhan menulis bahwa ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau sukacita itu tidak tergantung dari keadaan. Kalau bahagia tadi, saudara dapat THR, saudara dapat bonus. Makanya bahagia. Tapi kalau sukacita beda. Sukacita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Seperti lagu. Hati senang walaupun bohong. Nah itu dia kan. Iya. Akui aja ya kan. Tapi harusnya orang Kristen gitu.
Itu mungkin yang nulis liriknya ngerti firman itu. Nah itu orang Kristen tuh, hati senang walaupun, tapi terakhirnya ada bohongnya sih ya. Nah harusnya begitu kan. Bahwa sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Diberhentikan di tempat kerja, apakah ada sukacita? Yang paling gampang aja deh, ditegur, dimarahi, ada gak sukacita? Ya gak? Beda muka lu orang. Kalau dimarahin nih, habis dimarahin mas, yang tadinya senyum masih, iya kan? Beda, wajahnya beda. Saya siapin firman Tuhan nih, pas banget kejadian di minggu ini, waduh berat. Mau saudara doang ngalamin berat. Pendeta juga bisa ngalamin berat. Tapi belajar di dalam kehidupan bahwa sukacita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Belum lama saudara. Saya lagi tempat kerja, tiba-tiba ada orang nyamperin saya. Woi gila. Saudara bisa ketawa. Tapi di situ saya ngeliat dulu kan gitu. Perasaan saya di situ sendiri saudara. Tapi ada orang tiba-tiba marah. Ngatain tadi tuh, woi gila. Ya karena saya bukan orang gila, saya tengok dong ke belakang. Ya kan? Kan bukan orang gila, bener gak? Masa saya, ya apa lah itu mah beda cerita dong. Lah aku tengok ke belakang, meskipun aku tahu gak ada orang di belakang. Aku tengok ke belakang, gak ada. Apa gila? Mana ada orang gila ganteng begini kan? Itu masalahnya. Gak apa-apa kalau mau muntah, gak apa-apa saudara. Gak apa-apa. Tapi di situ saya belajar loh. Saya belajar di situ. Saat saya udah gitu, saya dimarah-marahin tuh. Kamu gak tahu lu, kamu gak bisa kerja gini. Marah-marah di depan saya. Terus akhirnya teman saya juga datengin saya tuh. Udah tau diomelin ngapain dateng. Dia datengin saya. Dimarahin juga dia. Mukanya beda saudara di situ. Tapi bukan berarti orang yang penuh sukacita dimarahin ketawa-ketawa. Kamu orang lagi duka cita. Ya orang Kristen punya sukacita. Orang lagi nangis kita. Udah gak apa-apa. Namanya gak meninggal. Udah tawain aja. Itu mah bukan sukacita saudara. Tapi rada begitu deh. Bukan berarti sukacita selalu tertawa. Tetapi sukacita memberikan hati yang tenang saudara. Makanya firman Tuhan jelas kan. Di dalam penindasan, di dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang tidak kita suka, kita dimarahin, kita ditegur, bisa gak kita sukacita? Di situ saya sadar, muka teman saya udah mulai beda. Udah mulai beda, mukanya raut wajahnya tuh udah ketekuk saudara. Udah kusut banget dah itu mukanya. Tapi di situ saya ngerasa saya biasa aja. Pertama, karena bukan si orang gila. Gak marah, ngapain marah kan gitu. Kemudian yang kedua, saya belajar bahwa sukacita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Nah kemudian bukti yang kedua saudara, sukacita diberikan oleh Roh Kudus di Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 ini kita tahu buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, terus apa? Kebaikan, kesetiaan, masih ada 9 buah roh. Dan salah satu dari buah roh itu ada sukacita. Dan di atasnya, di ayat yang ke-17 menyatakan demikian. Bahwa perbuatan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan kemudian di ayat yang ke-19 sampai ke-21 kalau kita baca di Alkitab di ayat atasnya itu dinyatakan tuh perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, masih banyak di situ. Tapi pertanyaan saya begini saudara, pasti muncul kalau dimarahin apakah bisa tetap sukacita? Kalau saya jujur,
Saya belajar di situ, saya ngerti. Saya dimarahi, saya ditegur, masih tetap ada sukacita. Tapi kalau kita ditegur saudara, saudara dimarahin, saudara tetap punya sukacita enggak? Mikir kan? Kayaknya enggak gitu. Ini saya kasih tipsnya nih. Karena pendeta sayang sama jemaat nih. Biar kalau lagi dimarahin enggak tegur, mukanya tuh enggak asem kayak begitu. Rahasianya gini saudara. Kenapa kalau orang dimarahi, orang ditegur, sukacitanya hilang? Karena saudara ikutan marah. Gitu. Kenapa orang dimarahi sukacitanya hilang? Karena saudara ikutan marah. Makanya di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17 jelas. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi tinggal saudara yang pilih nih. Saudara mau ikutan marah atau tidak. Jadi saat kita ditegur, saat kita marah, saya percaya sukacitamu pasti hilang. Pasti hilang. Gak ada orang habis marah-marah habis itu ketawa. Itu mah orang yang kayak tadi lagi tuh. Yang rada-rada tadi. Habis marah-marah dia ketawa kan gitu. Orang yang marah-marah gak mungkin punya sukacita. Karena jelas, karena amarah dan marah-marah itu adalah perbuatan daging. Dan perbuatan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Udah jelas. Kalau saudara iri hati karena tetanggamu baru beli mesin cuci baru. Kalau iri hati pasti gak ada sukacita di situ. Karena saudara memilih untuk melakukan keinginan daging. Saya bilang gini, bukan Roh Kudus tidak tinggal. Kita sebagai orang percaya, Roh Kudus tinggal atas hidup saudara. Bahkan firman Tuhan jelas bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dalam hidup kita. Tapi kenapa sukacita enggak ada? Karena saudara mengedepankan yang namanya perbuatan daging. Sehingga yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera dihalangi. Jadi manifestasi, sebutnya gini sih sebenarnya. Manifestasi Roh Kudus itulah yang jadinya enggak nyata. Karena saudara mendahulukan yang namanya amarah tadi, dengki tadi, iri hati tadi. Sehingga sukacita, damai sejahtera tersembunyi. Tapi Roh Kudus ada gak? Roh Kudus ada. Tapi kasih sukacita damai sejahtera itu yang tidak nampak. Karena kita memilih perbuatan daging itu. Nah, kita belajar hari ini saudara, sebuah kisah nabi besar. Kalau pendeta Ases ceritanya nabi kecil. Kalau saya ceritanya nabi besar. Bukan karena badan saya lebih besar, enggak. Memang kisahnya begitu. Jadi gini saudara. Sebelum kita belajar hari ini bagaimana hidup kita penuh dengan sukacita. Saya akan menjelaskan sedikit sebuah kisah yang menurut saya sangat luar biasa. Temanya Elia adu mekanik. Perikopnya sih gak begitu saudara. Ini pendeta aja yang buat kayak begitu. Elia apa? Adu. Tulisan kurang gede apa gimana sih saudara? Bisa kebaca? Bisa ya. Elia apa? Adu mekanik. Cakep. Kisah ceritanya gini saudara. Di mana Nabi Elia itu marah. Nabi Elia itu udah geram. Melihat bahwa bangsa Israel menyembah Baal. Dan kemudian Elia mau membuktikanlah kepada bangsa Israel. Allah siapakah yang benar. Dan akhirnya Nabi Elia buat yang namanya aturan main. Dia bikin yang namanya pertandingan saat itu. Kalau begitu begini, mari kita buat aturan mainnya. Yang pertama gini, kita pilih tempatnya di mana? Tempatnya Elia pilih di Gunung Karmel. Kemudian dihadiri oleh seluruh rakyat Israel. Pesertanya cuma ada 2 tim saudara. Tim pertama adalah tim Allah Israel. Yaitu Nabi Elia sendiri.
Kemudian peserta yang kedua adalah timnya Dewa Baal. Jumlah nabinya ada 450. Jadi di perlombaan gak seimbang. 1 lawan 450. Dan kemudian aturan mainnya begini saudara. Ayo mari kita pilih 2 lembu. Ini rusa sih ya saudara. Contoh aja dah. Oke. Kita pilih 2 lembu. Kemudian kita buat yang namanya korban bakaran dengan kayu. Kemudian lembu itu kamu potong-potong, taruh di atas kayu korban bakaran dan bakarlah korban bakaran itu. Tetapi tidak boleh menggunakan api. Akhirnya terjadilah pertandingan ini. Nabi Elia bilang gini, ya udah Dewa Baal tuh pilih. Mau lembu yang mana? Yang sebelah kanan, sebelah kiri. Dan akhirnya mereka pilih. Mereka siapin. Mereka potong-potong. Mereka taruh itu lembu di atas korban bakaran. Dan kemudian 450 Nabi Baal itu berteriak. Ya Baal, jawablah kami. 450 begitu. Dari pagi sampai siang. Sampai petang. Ya Baal, jawablah kami. Masih belum kebakar bos. Elia di sini keren banget, masih nyantai aja ngeliatin 450 orang lagi teriak-teriak begitu. Terus Nabi Elia bilang apa? Woi, gedean suara lu. Mungkin dewa lu lagi tidur. Begitu dia lagi. Maka suaranya kencengan. Mungkin dia lagi banyak urusan. Itu kata Nabi Elia. Dan kemudian para Nabi Baal itu kayak orang kesurupan saudara. Mereka bawa pisau, mereka bawa tombak. Nah, terus kemudian dia ngebeset-beset badannya saudara. Ya gak tahu lah itu. Emang di dalam Alkitab tercatat demikian. Mereka melakukan itu. Sambil loncat-loncat. Jawablah kami Dewa Baal, jawablah kami. Sampai sore. Boro-boro api, percikan kembang api juga gak ada di situ. Gak ada. Terus Nabi Elia dengan gagahnya nih, dengan hebatnya. Nah ini gambar yang kedua nih itu. Entah mereka lagi teriak, lagi menari. Nah itu tuh, gak terjadi apa-apa. Dan kemudian ini giliran Nabi Elia. Nabi Elia memerintah bahwa ambillah 4 tempayan yang berisi air, siramlah kayu itu. Diambil, disiram. Terus Nabi Elia bilang lagi, ambil lagi 4 lagi, siram lagi di situ. Yang ketiga Nabi Elia bilang, ambil lagi 4 tempayan, siram lagi di situ. Dan akhirnya basah. Puji Tuhannya ya, ini gayanya rada sombong emang. Sombong bener. Saya belajar gitu, kenapa disiram air, ternyata bener. Waktu itu kita ada acara api unggun, kayunya kehujanan. Gak jadi kita api unggun. Gara-gara kayunya basah. Nabi Elia lakukan itu. Basahin tuh kayu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah puji Tuhannya Nabi Elia kan dituntun Tuhan. Dia buat begitu bukannya sombong. Mungkin kalau saudara kasih kuasa gitu jadi sombong. Tapi Nabi Elia enggak. Disuruh Tuhan. Siram itu kayu. Dan akhirnya Nabi Elia berdoa. Ya Allah Abraham, Ishak, Israel, jawablah aku. Turunlah api itu. Terbakarlah. Rakyat di situ langsung sujud menyembah dan berkata demikian. Tuhan dialah yang benar. Nabi Elia bilang gini, tangkap itu semua 450 Nabi Baal itu. Dan akhirnya 450 Nabi Baal itu ditangkap saudara sama rakyat. Setelah ditangkap, kemudian dibunuh oleh Nabi Elia. Perbuatannya yang luar biasa dan satu hal yang menurut saya adalah tindakan yang memang Tuhan pimpin. Dan untuk membuktikan bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Nah di sini kita akan lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja. Saya menceritakan untuk saudara mengerti. Seorang nabi besar yang dituntun oleh Tuhan,
hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dan apa yang ia kerjakan adalah suatu hal yang begitu luar biasa gitu saudara. Tapi saya mau bilang, di balik seorang nabi yang luar biasa, dia pernah ngalamin yang namanya kehilangan sukacita. Nah kita lihat di sini saudara. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Yang buka Alkitabnya, mari sama-sama kita buka Alkitabnya. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 saudara. Kita akan baca bergantian ya. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 saya akan baca terlebih dahulu di ayat yang pertama. Nanti Bapak Ibu Saudara di ayat yang kedua, di ayat yang genap. Sudah siap semuanya saudara? Amin. Saya akan baca terlebih dahulu. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, yaitu istrinya dari Raja Ahab, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Silakan saudara. Amin. Ayat yang ketiga. Maka takutlah ia. Elia takut. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat. Cukuplah itu. Sebab aku ini. Amin. Dari perbuatan Nabi Elia yang luar biasa. Tadi singkat cerita itu di pasal 18. Di pasal 19. Istri dari Ahab, yaitu Isabel, berniat untuk membunuh Elia. Makanya di ayat yang ketiga, maka takutlah ia. Nabi Elia jadi takut karena mau dibunuh. Di sini kita lihat tanda-tanda seseorang yang kehilangan sukacita. Yang pertama kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Melarikan diri. Dia takut dan kemudian pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Saat kita kehilangan yang namanya sukacita, seringkali kita berusaha untuk melarikan diri kita. Seringkali kita bukannya hidup di dalam semangat, bukannya kita menang dari tekanan, tapi seringkali kita melepaskan atau meninggalkan dari tekanan itu. Sama seperti Nabi Elia. Dia kehilangan sukacita. Sehingga dia kabur gitu saudara. Ini adalah tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua saudara. Hilang harapan. Di ayat yang keempat demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia apa? Ia ingin mati. Orang yang kehilangan sukacita yang kedua, hilang yang namanya harapan. Aduh, udah capek rasanya mau mati. Karena hilang sukacita. Makanya bahaya saudara orang-orang percaya yang merasa bahwa sukacita gak penting. Penting banget saudara. Orang yang kehilangan sukacita akan merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Dia akan lebih mudah menyerah. Orang yang kehilangan sukacita, dia bisa tidak memiliki namanya tujuan hidup. Awalnya punya. Nabi Elia pelayan Tuhan loh. Nabi hebat. Tapi kehilangan sukacita. Dia udah gak mikir lagi. Dia udah pupus harapannya gitu saudara. Digantung belum dia ya kan? Ditangkap belum, tapi dia udah kehilangan yang namanya harapan. Karena tidak memiliki namanya
Sukacita, kehilangan sukacita. Orang kehilangan sukacita, dia lupa sama pertolongan Tuhan. Baru kejadian hebat itu si Nabi Elia kan. Sudah mempermalukan namanya 450 Nabi Baal itu. Sehebat itu saudara. Kehilangan sukacita bisa lupa loh sama pertolongan Tuhan. Orang yang kehilangan sukacita, yang terakhir tuh rasanya mau mati saudara. Kalau dikit-dikit ngomong, aduh capek lah mati aja. Nah jangan-jangan saudara kehilangan sukacita loh saudara. Ih bener, rasanya udah gak kuat. Baru diputusin, pacar juga baru 2 hari. Aku gak mampu, gak kuat aku tanpa dia. Rasanya mau jijik. Baru 2 hari. Jangan gitulah anak muda, ya kan? Iya. Itu juga PDKT-nya juga baru sehari juga. Pacaran 2 hari, diputusin udah rasanya mau mati itu. Makanya saya mau bilang, sukacita kehidupan dalam orang percaya itu penting. Karena saat kita kehilangan sukacita, fokus hidup kita tuh bisa berbeda. Bisa pindah. Dan kemudian yang ketiga, tanda-tanda kehilangan sukacita. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Rendah diri. Sama-sama katakan jangan rendah diri. Iya, saya jangan rendah diri. Rendah diri sama rendah hati beda saudara. Kalau rendah diri bahwa merasa hidup tidak lebih baik dari orang lain. Sehingga muncullah di ayat yang keempat ini, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Itu kata Nabi Elia. Saat kita rendah diri, kita tidak merasa bahwa kita hebat. Bukan untuk kita sombong. Saat kita merasa rendah diri, apa yang kita lakukan kayaknya sia-sia gitu. Apa yang kita kerjakan kayaknya aku gak bisa deh, ini gak bisa, itu gak bisa. Karena awalnya kehilangan sukacita. Maka saya sampaikan hal ini di akhir bulan ini, Yesus datang berikan sukacita. Dan jangan sampai Yesus sudah memberikan sukacita, kita sebagai orang percaya, kita tidak hidup dalam sukacita. Orang kehilangan sukacita enggak ada suatu hal yang baik buat hidup kita. Orang yang rendah diri, fokus hidupnya akan berpindah. Kalau orang yang penuh dengan sukacita ya, kalau orang yang hidup penuh dengan sukacita, ada masalah datang, ada rintangan datang. Pertanyaan kepada Tuhannya beda. Tuhan, apa sih yang ingin Tuhan lakukan buat saya? Itu orang yang hidup penuh dengan sukacita. Tapi orang yang kehilangan sukacita, apa sih salah saya? Apa sih salah saya? Apa sih kurang saya? Apa sih yang gak benar dari saya? Merasa rendah diri. Makanya saya bilang gini, sukacita itu memberikan kita kekuatan. Amin. Makanya kita perlu hidup penuh dengan sukacita. Sukacita gak selalu berbicara tentang ketawa saudara. Karena orang gila juga, nah itu tahu. Makanya jangan banyak-banyak. Nah itu dia. Memang jemaat di sini saya paling seneng. Pendeta belum keluar di kepalanya jemaat tahu. Karena urapannya udah luar biasa jemaat di tempat ini. Haleluya. Nah kita belajar hari ini. Bagaimana kita dapat penuh dengan sukacita. Udah siap saudara? Kita mau hidup penuh dengan sukacita, amin? Amin? Nah gitu dong. Baru nampak sukacitamu. Nah yang pertama kita catat sama-sama. Bagaimana kita dapat penuh dengan sukacita yang pertama? Kita baca 3, 2, 1 ya. Terima pemulihan. Kita lihat di ayat yang kelima. Saya akan baca terlebih dahulu. Sesudah itu ia berbaring dari tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang ke-6, silakan saudara.
Amin. Ayat yang ketujuh, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Yakni Gunung Horeb. Di poin yang pertama, terima yang namanya apa? Pemulihan. Di slide selanjutnya saya tulis gini saudara. Sukacita itu harus dijaga dengan keseimbangan hidup. Antara rohani, emosional sama fisik kita. Kalau di Alkitab menulis bahwa tubuh, jiwa, dan roh. Kata lainnya juga bisa dengan rohani, emosi, atau fisik kita saudara. Satu hal yang kita lihat di sini, setelah Elia melarikan diri, ya kan? Di ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Dan kemudian tadi kita sudah baca di ayat yang ke-5, ke-8. Apa yang Tuhan lakukan sama Nabi Elia? Tuhan gak khotbah. Tuhan gak marah. Tuhan tidak menurunkan malapetaka atau diturunin lagi tuh api ke si Nabi Elia. Berikutan angus juga sama lembu. Enggak. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Memberikan makan. Habis makan dia tidur lagi. Habis tidur makan lagi. Habis makan tidur lagi. Kok kayak lagu ya? Itu makan. Di situ kita belajar saudara. Bahwa hidup ini kalau saudara mau menjaga sukacita, saudara harus jaga namanya keseimbangan hidup saudara. Melayani oke. Tapi saudara juga harus jaga yang namanya emosi saudara. Saudara juga harus jaga namanya tubuh saudara atau fisik saudara. Jangan sampai kita hanya fokus kegiatan rohani kita sehingga jiwa kita atau emosi kita abaikan. Mari kita belajar yang namanya keseimbangan hidup. Saudara olahraga, saudara jaga tubuh, sehat, makanan sehat, hidup sehat, olahraga setiap hari. Tapi saya percaya kalau saudara kerohanianmu kosong, hidupmu gak ada sukacita pasti. Sama juga. Saudara pelayanan terus. Tapi saudara gak jaga hidup saudara. Emosi saudara, fisik saudara. Gak sadar nanti saudara kehilangan sukacita. Makanya di poin yang pertama ada suatu hal yang sederhana sebenarnya. Tapi itu yang Tuhan lakukan kepada Nabi Elia. Tuhan gak marah-marah di situ. Tuhan gak komplain gitu. Woi, kemarin kamu hebat, sekarang kenapa takut? Kan bisa juga kan Tuhan menegur. Atau bisa juga Tuhan marah sama Nabi Elia. Tapi Tuhan gak gitu. Tuhan kirimin makanan. Bangun Elia, makan. Mari kita belajar yang pertama bahwa sukacita harus dijaga dengan apa? Keseimbangan hidup kita. Kerohanian kita jaga. Emosi kita, jiwa kita jaga. Fisik kita juga kita jaga. Sehingga kita dapat terus hidup penuh dengan sukacita. Kemudian yang kedua, saya belajar di sini. Bagaimana kita dapat penuh dengan sukacita. Yang kedua, temukan Tuhan dalam keheningan. Nah, kita lihat lagi melalui firman Tuhan. Di ayat yang selanjutnya kita akan lompat di ayat yang ke-11. Saya akan baca terlebih dahulu. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat yang ke-12 silakan saudara.
Ayat yang ke-13 kita lihat di sini. Segera sesudah Elia mendengarnya. Setelah apa? Angin sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengar. Di situ baru Elia mendengar Tuhan. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Mulai ditanya sama Tuhan. Tapi bukan saat ada api, bukan saat ada gempa, tapi saat apa? Angin sepoi-sepoi, ya kan? Di dalam keheningan. Makanya di slide selanjutnya saya tulis begini saudara. Sukacita datang saat berada di ruang keheningan bersama Tuhan. Di sini satu hal yang saya pelajari bahwa sukacita datang saat berada di ruang keheningan, maksudnya gini saudara. Di dalam keadaan saudara tenang. Di dalam keadaan saudara tidak emosi. Dalam keadaan itu sukacita akan ada. Kadang-kala gitu saudara. Saat kita marah, saat kita kecewa, kita butuh yang namanya ruang keheningan itu. Kita butuh tenangin diri dulu. Kita butuh yang namanya hilangkan emosi kita. Sehingga sukacita ada di dalam hati kita yang memberikan kita penghiburan. Yang memberikan kita kekuatan. Misalkan di waktu kita berdoa. Yang biasanya kita kalau doa tuh cepet banget gitu ya. Tuhan Yesus terima kasih buat malam hari ini. Tadi pagi udah kerja, udah makan. Makannya dikasih orang lagi Tuhan. Udah gitu ada yang ngirimin ST Solo. Terima kasih Tuhan. Tadi pulang mau naik Gojek. Dibayarin sama bos. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau tidur. Tuhan jangan lupa bangunin saya besok pagi ya. Amin. Seringkali kita doa terlalu cepat. Tapi kita belajar, kita berdoa di waktu keheningan. Maksudnya apa? Berikan Tuhan untuk berbicara. Kadang-kadang kita doa kayak laporan doang sih. Katanya mau dengar suara Tuhan. Coba sekarang gini, kalau saudara ngobrol ya, saudara cerita terus ngocos terus gitu. Terus lawan bicara saudara mau ngomong, dia udah keburu pulang. Ya kadang-kadang kita gitu sih sama Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Tuhan pada pagi hari ini doanya kayak tadi. Nggak ada jeda, doanya udah amin. Habis amin langsung tidur dia. Tuhan kok nggak jawab. Nah seringkali gitu. Kita terlalu cepat untuk kita ungkapkan doa kita. Kita beri waktu untuk Tuhan berbicara. Sama juga kita baca Alkitab juga gitu saudara. Saudara baca Alkitab, nggak usah buru-buru. Belajar gitu, belajar saudara. Mungkin saudara ada baca yang satu hari 3 kitab. Enggak ya, kebanyakan ya. Satu pasal aja ya beratnya ya ampun ya kan. Satu pasalnya udah puji Tuhan, alhamdulillah. Malaikat di sorga gue udah bersorak-sorai itu kita ya kan. Ayo kita belajar, baca Alkitab jangan buru-buru. Nikmati, mengerti firman-Nya, pahami isi firman-Nya. Kalau mau baca Alkitab, jangan mata udah tinggal 3 watt saudara. Berikan waktu untuk Tuhan. Makanya kalau waktu untuk Tuhan itu, kita harus berikan. Harus memisahkan. Bukan sisa saudara. Kita harus menyisihkan. Menyisihkan waktu sama sisa waktu beda saudara. Kalau seorang istri ya menyisihkan makanan buat suaminya sama seorang istri yang memberikan makan suaminya, sisa makanan beda. Kalau saat itu makan ayam, kalau bilangnya sisa, pasti ente dapetnya ceker sama kepala. Karena apa sih? Sisa. Tapi kalau menyisihkan beda. Istri udah masak,
Papa sukanya apa? Sukanya dada, dipisahin. Makanya beda, menyisihkan waktu dengan sisa waktu. Tapi kita mau pergunakan waktu kita buat Tuhan dengan menyisihkan waktu. Kalau saudara menyisihkan waktu, nggak ada ceritanya nih Alkitab nempel di kepala. Nggak ada ceritanya begitu saudara. Apa saking cintanya sama firmannya. Bantal kurang nyaman. Tidur di atas Alkitab lebih nyaman. Itu namanya ketiduran. Kita belajar untuk menyisihkan waktu kita. Kemudian yang terakhir saudara. Bagaimana kita dapat penuh dengan sukacita. Yang terakhir dengan semangat. 3, 2, 1 ya. Tujuan hidup. Makanya di slide terakhir aja nih kita lihat di sukacita saat menjalani. Demikian nih. Sukacita saat kita bisa menjalani tujuan dari Tuhan. Mungkin Tuhan panggil saudara sebagai marketplace gitu. Sebagai marketing, sebagai guru. Tuhan panggil kita nggak selalu jadi pendeta saudara. Kalau saudara bilang orang yang terpanggil oleh Tuhan jadi pendeta, semua jadi pendeta saudara. Bangku di situ kosong. Pada rame di sini. Minta khotbah, kan begitu. Panggilan Tuhan itu semua beda-beda. Ada yang jadi guru, panggilan Tuhan. Ada yang kerja di bagian marketing, itu panggilan. Tapi kita mau belajar bahwa kita hidup menjalani panggilan Tuhan. Saat saudara bekerja dan melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, saya percaya di situ ada sukacita. Di situ ada sukacita. Makanya saudara saat mengerjakan sesuatu, anak-anak muda kerja, belajar bekerja, jangan ngeliat kerjaan tuh kayak kutuk begitu loh. Besok udah Senin lagi aja. Jangan begitu. Belajar, puji Tuhan besok saya kerja. Kayak gitu. Puji Tuhan, besoknya hari Minggu. Udah hari Minggu, puji Tuhan besok Senin. Belajar gitu sukacita. Bingung apa yang mau disukacitain. Kan gitu. Tapi kita belajar, kita mau mengerti gitu loh. Bahwa tujuan hidup kita, bahwa saat kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, saya percaya di situ ada sukacita. Maka kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, penuh dengan sukacita yang pertama apa? Yang kedua, temukan Tuhan dalam keheningan. Yang ketiga, tujuan hidup. Akhir firman Tuhan pada sore hari ini saudara. Pendeta Charlie makan bala-bala. Nah ini paling gue demen emang. Khotbah di tempat lain saya gak bisa kayak begitu. Ini pendeta ngapain sih? Ulang deh ya. Pendeta Charlie makan bala-bala. Makannya di rumah Ibu Gita. Ya, pas banget Rabu kemarin begitu. Meskipun hidup banyak masalah. Udah. Cakep-cakep mulu. Jangan lupa tetap sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.